Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Ana Zuhriana, dan rekan saya Siti Nur Halimah. Untuk mata kuliah Kapita Selekta Matematika 4 dari kelas 6C. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit menjelaskan materi tentang peluang. Nah, untuk pemateri pertama adalah saya sendiri. Yang pertama adalah pengertian peluang. Peluang atau kebolehjadian atau dikenal juga sebagai probabilitas, yaitu cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam perhitungan peluang kemungkinan turunnya hujan. Jika peluang dihitung secara kualitatif, itu contohnya kemungkinan besar hari ini turun hujan. Itu secara kualitatif. Nah, untuk secara kuantitatif itu contohnya kemungkinan hari ini turun hujan diperkirakan 75%. Itu secara kuantitatif. Nah, sehingga ditarik kesimpulan, jika berbicara tentang peluang, maka dihadapkan dalam suatu kondisi yang belum pasti, tetapi bisa memberikan prediksi seberapa besar keyakinan suatu peristiwa bisa terjadi ya. Peluang atau probabilitas suatu kejadian adalah angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Kisaran nilai peluang itu di antara 0 dan 1. Kejadian yang mempunyai nilai peluang 1 yaitu kejadian yang pasti terjadi atau sesuatu yang telah terjadi, yaitu kepastian. Misalnya, kejadian matahari tenggelam di sebelah barat. Nah, untuk suatu kejadian yang mempunyai nilai peluang 0 itu adalah kejadian yang mustahil atau tidak mungkin terjadi, yaitu kemustahilan. Misalnya, kejadian pohon pisang berbuah anggur. Nah, semakin besar nilai peluang atau semakin mendekati 1, maka suatu kejadiannya itu semakin mungkin terjadi. Nah, peluang atau probabilitas ini merupakan ilustrasi dari semua kejadian yang ada di alam semesta. Semua yang terjadi di alam semesta tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang terjadi, itu pun manusia sifatnya hanya berusaha memperoleh peluang dari apa yang diinginkan, dengan senantiasa berdoa dan tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam materi peluang ada beberapa istilah yang sering digunakan. Di antaranya itu yang pertama adalah ruang sampel. Nah, ruang sampel ini adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Contohnya, pada pelemparan sebuah dadu, maka ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu untuk ruang sampel. Kemudian titik sampel. Nah, titik sampel itu adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Nah, pada pelemparan sebuah dadu, maka titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya adalah peluang klasik. Kenapa dikatakan klasik? Karena ini adalah ilmu peluang yang pertama kali dimunculkan. Peluang klasik ini membahas peluang terjadinya suatu kejadian sebelum kejadian itu terjadi atau sama saja dengan memprediksi. Nah, peluang klasik itu peluang pertama yang dipelajari oleh para matematikawan pada abad ke-17 dan ke-18. Semua kejadian yang akan terjadi ditentukan melalui ruang sampel. Pada peluang jenis ini, semua kejadian diasumsikan memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Misalnya, kamu mengambil satu kartu bridge. Masing-masing kartu bridge yang kamu ambil memiliki peluang yang sama, yaitu 1/52. Untuk menentukan peluang kejadian A, kamu harus membandingkan antara banyaknya kejadian A dan banyaknya keluaran pada ruang sampel. Nah, untuk formulanya adalah PA sama dengan NA/NS. Nah, itu seperti apa? Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Contohnya,
Dari seperangkat kartu bridge akan diambil kartu merah bernomor 10. Nah, tentukan peluang terambilnya kartu merah bernomor 10. Nah, pada seperangkat kartu bridge ini terdiri dari 52 kartu. Jadi kartu bridge ini jumlahnya itu ada 52 kartu. Nah, itu artinya banyaknya ruang sampel percobaan tersebut itu adalah 52. Ya. Nah, terambilnya kartu merah bernomor 10 itu menunjukkan NA sama dengan 2. Jadi ini adalah NA itu untuk kejadian yang diharapkan. Dan NS-nya itu adalah ruang sampel, banyaknya ruang sampel. Nah, di dalam kartu bridge ini kan kita tahu bahwa di dalam kartu bridge ini ada 2 warna, yaitu warna hitam dan warna merah. Nah, kita akan mengambil kartu merah dengan bernomor 10. Jadi, kartu merah yang bernomor 10 itu ada 2. Seperti itu. Nah, langsung saja kita masukkan ke formulanya, yaitu PA sama dengan NA per NS. NA-nya itu adalah 2 dan NS-nya itu 52. Jadi, 2 per 52 disederhanakan menjadi 1 per 26. Nah, jadi peluang terambilnya kartu berwarna merah bernomor 10 itu adalah 1 per 26. Seperti itu. Selanjutnya adalah peluang empirik. Nah, peluang empirik ini adalah peluang suatu kejadian yang diperoleh dari hasil observasi atau kejadian nyata. Nah, secara matematis, peluang empiris itu dirumuskan dengan PA sama dengan frekuensi terjadinya kejadian A dibagi dengan total frekuensi. Jadi, PA sama dengan FA per N. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal untuk peluang empirik. Contohnya itu, suatu perusahaan ingin meneliti pilihan transportasi masyarakat dari Jakarta ke Bandung. Perusahaan tersebut memilih 100 responden dari beberapa kecamatan di Jakarta. Nah, hasil dari penelitian tersebut ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut, yaitu pilihan transportasinya ada bus dengan frekuensi 16, kemudian kereta api dengan frekuensi 29, mobil pribadi dengan frekuensi 20, mobil umum dengan frekuensi 15, motor dengan frekuensi 11, dan pesawat dengan frekuensi 9. Nah, tentukan peluang masyarakat memilih mobil umum dari Jakarta ke Bandung. Nah, jika A adalah kejadian masyarakat memilih mobil umum, nah mobil umum itu ada 15, jadi frekuensi A-nya itu adalah 15. Dengan demikian, peluang kejadian A adalah PA sama dengan, ya, tadi untuk formulanya kan FA per N. FA-nya itu adalah 15 dan N-nya itu adalah 100, yaitu jumlah dari semua frekuensi dari pilihan transportasi. Jadi 15 per 100 itu sama dengan 0,15 atau 15%. Ya, jadi peluang masyarakat memilih mobil umum dari Jakarta ke Bandung itu adalah 0,15 atau 15%. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tentang kaidah pencacahan. Nah, kaidah pencacahan ini adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan menentukan banyaknya cara suatu percobaan dapat terjadi. Nah, menentukan banyaknya cara dari suatu percobaan dapat terjadi lakukan dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian, serta aturan pengisian tempat yang tersedia. Nah, yang pertama kita bahas aturan penjumlahan dulu. Jika ada sebanyak A benda pada himpunan pertama dan ada sebanyak B benda pada himpunan kedua, dan himpunan tersebut itu tidak beririsan, maka jumlah total anggota di kedua himpunan tersebut adalah A plus B sebagai contoh.
Jika seseorang akan membeli sebuah sepeda motor di sebuah dealer, dan di dealer itu tersedia 5 jenis Honda, 3 jenis Yamaha, dan 2 jenis Suzuki. Nah, dengan demikian orang tersebut mempunyai pilihan sebanyak, kita tinggal jumlahkan saja, yaitu 5 tambah 3 tambah 2. Jadi pilihannya itu ada 10 jenis sepeda motor, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah aturan perkalian. Nah, pada aturan perkalian ini dapat diperinci menjadi 2. Namun keduanya itu saling melengkapi dan memperjelas. Nah, kedua kaidah itu adalah menyebutkan kejadian satu persatu dan aturan pengisian tempat yang tersedia. Nah, untuk menyebutkan kejadian satu persatu itu contohnya, sebuah dadu dan sebuah uang logam dilempar secara bersamaan. Nah, lalu berapa hasil yang berlainan dapat terjadi? Nah, penyelesaiannya itu kita perhatikan gambar yang diselesaikan dengan diagram pohon. Nah, yang pertama itu kita untuk uang itu kan ada gambar dan angka. Jadi untuk uang itu ada 2 pilihan, yaitu gambar dan angka. Nah, untuk dadunya itu, dadu kan seperti yang kita ketahui ada 6 sisi. Jadi kita itu menyebutkan kejadiannya itu satu persatu di gambar uang. Untuk dadunya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan untuk angka dari uangnya juga disebutkan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka hasil yang mungkinnya itu akan menghasilkan G1, G2, G3, G4, G5, G6, A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Dengan catatan, G1 itu artinya uang menunjukkan gambar dan dadu menunjukkan angka 1. Jadi misal untuk G2 itu artinya uang menunjukkan gambar dan dadu menunjukkan angka 2. Seperti itu. Kemudian untuk misal A1, nah itu A1 artinya uang menunjukkan angka dan dadu menunjukkan angka 1. Nah, dan seterusnya ya. Dengan demikian, banyaknya cara hasil yang berkaitan dapat terjadi adalah 12 cara. Kita tinggal menjumlahkan hasil yang mungkinnya saja. Itu ada 12 cara. Seperti itu. Selanjutnya adalah aturan pengisian tempat yang tersedia. Menentukan banyaknya cara suatu percobaan selalu dapat diselesaikan dengan menyebutkan kejadian satu persatu, seperti halnya tadi. Akan tetapi, akan mengalami kesulitan jika kejadiannya cukup banyak. Hal ini akan lebih cepat jika kita selesaikan dengan menggunakan aturan pengisian tempat yang tersedia atau dengan mengalihkan. Nah, contohnya itu yang pertama adalah Alia mempunyai 5 baju dan 5 celana. Lalu, berapa cara Alia dapat memakai baju dan celana? Nah, penyelesaiannya itu kita misalkan baju itu B. Jadi, baju 1, baju 2, baju 3, baju 4, dan baju 5. Dan ketiga celana, yaitu celana 1, celana 2, dan celana 3. Jadi hasil yang mungkin terjadi itu adalah, nah yang pertama itu kita buat tabel. Ini tuh sebenarnya untuk perincian saja. Buat tabel ada di sini ada B1, B2, B3, B4, dan B5. Kemudian ada C1, C2, dan C3. Jadi itu artinya Alia itu bisa menggunakan caranya itu dengan kemungkinannya itu ada Alia itu memakai celana 1 baju 1, atau celana 1 baju 2, atau celana 1 baju 3, atau celana 2 baju 1, atau celana 2 baju 2, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi itu tuh adalah cara-cara Alia memakai baju dan celana. Nah, jadi karena ini adalah perinciannya, kita dapat menyelesaikannya dengan membuat kolom seperti di sini ada kolom baju dan celana. Nah, baju itu ada 5 cara dan celana itu ada 3 cara. Jadi kita itu tinggal mengkalikan cara baju dan cara celana. Jadi 5 kali 3 itu adalah 15 cara. Seperti itu. Terima kasih.
Selanjutnya dilanjutkan oleh Siti Nurhalimah. Terus lanjut ke permutasi dan kombinasi. Nah, di sini permutasi yang pertama. Permutasi adalah susunan berurutan dari semua atau sebagian elemen dari suatu himpunan. Dalam permutasi perlu dipahami terlebih dahulu terkait faktorial ya. Hasil kali bilangan bulat dari 1 sampai n adalah n faktorial ya. Nah, ini n faktorial sama dengan n kali dalam kurung n kurangi 1 kali n min 2 kali sama sampai tak hingga ya, ini kali 2 kali 1. Nah, kemudian contoh nih, misalkan 5 faktorial ya, dari 5 dulu, 5 kemudian sampai 1 ya. Jadi 0 enggak ke bawah. Kemudian 5, 4, 3, 2, 1 ya dikali. Misalkan di sini 6 ya berarti dari 6 dulu. 6 kali 5 gitu. Nah, hasilnya 120. Untuk misalkan soal permutasi terdapat 4 metode ya. Yang pertama yaitu permutasi dari elemen yang berbeda. Nah, permutasi elemen dari elemen yang berbeda, setiap elemen berbeda adalah susunan elemen itu dapat suatu urutan yang diperhatikan. Jika dalam kurung R lebih besar dari N, permutasinya maka seperti ini. NPR ya. Kemudian sama dengan N faktorial atau N dikurangi R faktorial. Sehingga jika N sama dengan R, permutasinya yaitu NPR sama dengan N faktorial. Sebagai ilustrasi nih, menyusun 3 elemen dari 3 huruf misalkan ya. ABC adalah ABC, kemudian ACB ya. Terus BCA, kemudian BAC, CAB, CBA, dan nah ini kan 3 huruf ya. Jadi 3P3 sama dengan 3 faktorial seperti itu. Nah, dengan 6. Sedangkan menyusun 2 elemen dari huruf adalah dengan 3P2 sama dengan 3 faktorial. Jadi per ya, ini per, kemudian dalam kurung 3 min 2 faktorial sama dengan hasilnya 6. Nah, seperti itu. Terus lanjut ke permutasi dengan beberapa elemen yang sama ya. Setiap unsur yang digunakan tidak boleh lebih dari 1 kali. Banyak permutasi elemen n yang memuat elemen n1, n2, n3 sampai dengan hingga nih nr dengan n1 plus n2 sampai n3 sampai titik-titik nr adalah NP dalam kurung ini di bawah N1, N2, N3 sampai titik-titik NR sama dengan N faktorial per N faktorial N1, N2, N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial sama dengan sampai dengan ya NR faktorial. Sebagai ilustrasi ada 3 bola basket dan 2 bola kasti. Jumlah cara menyusunnya seperti apa nih? Kita lihat. P sama dengan N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial sampai NR faktorial. Jadi di sini kan N-nya 6 ya. Ini 2 sama 3. Dikalikan kan 6 ya, 6. Kemudian 3-nya ini bolanya, kemudian yang 2 faktorialnya ini bola kastinya. Jadi kita kalikan ini yang atas 6 sampai 3. Nah, berhubungan di sini ada 3 ya, kita carit aja. Kemudian yang 2-nya tinggal kali 2 sama dengan hasilnya 30. 6 kali 5 kali 4 per 2. Nah, seperti itu. Kemudian permutasi siklis. Rumusan permutasi siklis biasanya digunakan untuk menghitung banyak cara yang dapat digunakan atau dibuat ya dari susunan melingkar. Rumusan adalah P siklis sama dengan dalam kurung N-1 faktorial. Nah, sebagai ilustrasi banyak cara 4 orang duduk melingkar dalam satu meja. Nah, ada 4 cara ya banyaknya tuh. Jadi kayak gini. P sama dengan dalam kurung 4 min 1 dalam kurung faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 6. Seperti itu. Lanjut lagi ke permutasi berulang. Permutasi berulang adalah permutasi dalam penyusunan urutan diperhatikan dan suatu objek dapat dipilih lebih dari sekali berulang. Banyaknya permutasi adalah
P berulang. Nah, sama dengan N kuadrat R ya, atau pangkat R. Bukan kuadrat tapi pangkat R. Contoh, banyak susunan dari 3 bilangan angka-angka. Misalkan ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Yaitu, nah banyak susunan 3 bilangan yang artinya bilangan ratusan. Ya, 3 bilangan berarti K-nya 3 ini ratusan. Kemudian banyak angka yang disusun. Nah, ada berapa sih? Ini kan, di sini kan ada 6 angka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi N-nya 6. Kemudian banyak susunan 3 bilangan dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga P6-nya sama dengan 63 sama dengan 261 susunan. Nah, kemudian lanjut ke kombinasi. Kombinasi adalah suatu teknik yang menyatakan banyaknya cara dalam menyusun beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan ya. Dengan demikian, jika ada objek yang hanya berbeda urutan, maka tidak diperlukan atau tidak dianggap sama objeknya. Nih, sekarang dalam kurung awal 1, 2, 3 adalah sama dengan 2, 3, 1 ya. Ini bolak-balik dan 3, 1, 2 coba dibolak-balik ya. Misalkan nah 3 huruf ini yang berbeda A, B, C misalkan akan diambil 2 huruf tanpa memperhatikan urutannya. Oleh karena itu tidak diperhatikan maka susunan AB baik pun BA atau AC sama dengan CA atau BC sama dengan CB, dengan demikian hanya terdapat 3 pilihan yaitu susunannya ada AB, ada AC, ada BC. Nah, pemilihan yang dilakukan dengan cara seperti itu disebut kombinasi 2 yang diambil dari 3 unsur yang berbeda. Nah, jadi kan tadi kan ini 1, 2, 3 nih. Nah, ini disusun dibolak-balik gitu ya. Kan bisa 2 dulu, bisa 3 dulu, bisa 1 dulu. Nah, kemudian yang ini bisa 3 dulu, 1 dulu, 2 dulu. Jadi seperti itu yang dinamakan kombinasi. Meskipun posisinya berbeda tapi nah, ini sama saja gitu kan ya, tanpa memperhatikan urutannya ya, sama objeknya seperti itu. Kemudian dari penjelasan contoh soal tadi, dalam mempermudah kita menghitung peluang atau banyaknya cara yang dapat terbentuk dengan menggunakan kombinasi, dapat dirumuskan menjadi C dalam kurung N, K sama dengan N faktorial per R dalam kurung N min K faktorial. Kemudian K faktorial dikali K faktorial ya, ini kemudian sama dengan N PK per K faktorial kurang dari sama dengan N. Nah, contohnya seperti ini. Di atas meja terdapat 3 buah amplop, yaitu amplop A, kemudian B, kemudian C. Si ibu menyuruh anaknya mengambil 2 amplop dari 3 amplop yang tersedia di atas meja. Berapa banyak cara atau kombinasi untuk 2 buah amplop dari 3 buah amplop yang disediakan? Nah, kan di sini ada tadi berapa? 3 buah amplop. Kemudian ada 2 buah amplop sama 3 amplop yang tersedia di atas meja. Jadi kita langsung masukin aja ke sini. C ya, kombinasi ini tuh maksudnya. Kemudian 3 dulu. Nah, ini 3 kan ya. 3, kemudian 2. Ambil 2 dari 3. Nah, ini kan 3 amplop tersedia, cuman diambil 2. Jadi 3-nya yang diambilnya yang jumlah banyaknya di sini di depan, kemudian yang diambilnya itu yang di belakangnya gitu taruhnya. Kemudian sama dengan N 3 faktorial per 3 dalam kurung 3 min 2 faktorial kemudian dikali 2 faktorial. Jadi hasilnya sama dengan 3. Kemudian lanjut ke peluang kejadian. Pengertian peluang suatu kejadian. 10 setiap proses yang menghasilkan suatu kejadian disebut percobaan. Misalkan kita melemparkan dadu nih. Nah, hasil yang keluar kan itu bisa jadi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Itu 6 nih, 1 sampai 6 intinya seperti itu. Angka ini kan kalau kita melempar dadu ininya apa yang kemungkinan muncul dari 6 angka ini. Semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan disebut ruang sampel. Nah, biasanya dinyatakan dengan S. Dan setiap hasil dalam ruang sampel disebut titik sampel. Ya, banyaknya anggota dalam S dinyatakan dengan NS.
Nah, misalkan dari percobaan pelemparan sebuah dadu, misalkan, maka S-nya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan NS-nya, NS ini jumlah ya, jumlah ini ada 6 angka kan, ini jadi 6. Jika dalam pelemparan dadu tersebut muncul angka 2, nah maka bilang itu disebut kejadian. Nah, jadi ketika suatu dadu dilempar dan itu hasilnya 2 atau 3, itu disebut kejadian. Nah, jadi kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, ini kan ruang sampelnya nih 1 sampai 6. Kemudian yang kejadiannya itu yang keluar angkanya. Kalau ini NS jumlah ruang sampel ya. Kemudian, jika ruang sampel punya anggota yang berhingga banyak dan setiap titik sampel mempunyai kesempatan untuk muncul yang sama, dan A suatu kejadian muncul percobaan tersebut, maka peluang kejadian A dinyatakan dengan P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S ya. S ini kan tadi apa? NS. S-nya apa tadi? Jumlah ya, jumlah ini, jumlah dari sampel ini. Kemudian PA, peluang muncul. Nah, NA banyaknya kejadian, NS banyaknya kemungkinan kejadian. Nah, banyaknya kemungkinan kejadian. Kemudian sebuah mata uang logam dilempar 1 kali, beberapa peluang muncul angka. Nah, ruang sampelnya S kan ya, SAG, kemudian maka NS-nya ini ruang sampel kan ya, ruang sampelnya, jumlah sampelnya tuh, ruang sampelnya ada G, berarti NS-nya jumlahnya ada 2. Kemudian kejadiannya yang munculnya A, kemudian maka NA yaitu 1. Nah, jadi PA sama dengan N dalam kurung A per N S ya. Nih, jadi 1/2. Ini jumlah ruang sampel ya. Lanjut ke kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah kejadian baru yang terbentuk dari perlakuan pada 2 atau lebih kejadian. Penjumlahan peluang, kejadian saling lepas, kemudian terdapat 2 buah kejadian A dan B yang kemudian disebut kejadian saling lepas jika tidak ada elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Nah, peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian saling lepas. Rumusnya yaitu P dalam kurung A gabungan dari B sama dengan P dalam kurung A tambah P dalam kurung B. Kemudian contoh, suatu kelas terdiri atas 40 siswa. Nah, 25 siswa gemar matematika, 21 gemar IPA, dan 9 siswa gemar matematika dan IPA ya. Nah, kemudian pertanyaannya itu peluang seorang tidak gemar matematika maupun IPA adalah, nah jawabannya itu NS-nya tadi 40 ya, 40 siswa, kemudian yang gemar matematikanya 25, kemudian yang IPA-nya 21, dan yang gemar matematika dan IPA-nya itu 9. Nah, yang tidak gemarnya kita cari ya nanti. N dalam kurung M gabungan I sama dengan N dalam kurung M plus N dalam kurung I, IPA ya artinya, min N dalam kurung matematika yang irisan IPA atau yang tidak menyukai ini. Jadi yang menyukai maksudnya itu ya. Jadi yang 25 itu terus ditambah 21 min 9 kurangi 37. Nah, peluang seorang tidak gemar matematika maupun IPA, nah, rumusnya seperti ini. P dalam kurung M gabungan I sama dengan 1 min P dalam kurung matematika gabungan IPA, kemudian 1 min N dalam kurung M gabungan I, kemudian NS ya, kemudian 1 min 37/40, jadi hasilnya 3/40 seperti itu. Kemudian lanjut ke kejadian tidak saling lepas. 2 buah kejadian A dan B disebut tidak saling lepas jika terdapat minimal satu elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Peluang salah satu A atau B mungkin terjadi
dengan A dan B adalah kejadian tidak saling lepas. Rumusnya seperti ini. P dalam kurung A gabungan B sama dengan PA dalam tambah di PB dikurangi P dalam kurung A irisan B. Nah, di mana P dalam kurung A irisan B menyatakan elemen yang terdapat pada kejadian A dan B. Nah, contoh soal. Doni sedang bermain kartu bridge. Nah, kemudian ia mengambil satu kartu acak. Misalnya, secara acak, tentukan peluang kartu yang diambil adalah kartu skop dan kartu bergambar JKK. Nah, kemudian pembahasannya seperti ini. Jumlah kartu bridge-nya kan ada 52, kemudian kartu skopnya 13, kemudian yang bergambar 12. Nah, karena terdapat kartu gambar yang merupakan anggota kartu skop, J-skop, kemudian K-skop, dan K-skop, maka A dan B merupakan dua kejadian tidak saling lepas, sehingga digunakan rumus. Nah, jadi luang dari kartu yang terambil adalah kartu tadi ya. Kemudian kartu bergambar dan ini kartu yang bergambar JK. Nah, dan K adalah seperti ini rumusnya. P dalam kurung A irisan gabungan B sama dengan P dalam kurung A plus PB ya, min P dalam kurung A irisan B. Seperti ini. 13/52 yang ambilnya di sini, kemudian 12-nya dari sini, 15-nya jumlah 3, kemudian nih 3 kan jumlah ininya 3. Nah, dari skop kartu bergambar 3 ini kartunya ada irisan B-nya. Kemudian 22/52 plus sama dengan 11/26. Jadi peluang kartu yang diambil adalah kartu skop dan kartu bergambar JKK adalah 11/26. Kemudian lanjut ke kejadian saling bebas. Dua buah kejadian A dan B dinyatakan saling bebas jika muncul kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Nah, peluang kejadian A dan B terjadi sama-sama adalah P dalam kurung A irisan B sama dengan PA kali PB. Contoh soal. Andi melempar dua buah dadu. Beberapa peluang muncul angka genap prima pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua. Nah, pembahasannya. Nah, misalkan A kejadian muncul pada matematika dadu genap prima pada dadu pertama. A-nya itu 2 ya dalam kurung-kurung, maka P-nya yaitu 1/6. Nah, kemudian kan ini misalkan B-nya kemudian muncul dadu yang ganjil. Nah, yang ganjil kan pada kedua itu kan ada 1, 3, 5. Nah, maka PB-nya yaitu 3/6. Kemudian kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, maka digunakan rumus P dalam kurung A irisan B sama dengan P dalam kurung A kali P dalam kurung B, kemudian P dalam kurung A irisan B sama dengan 1/6 kali 3/6 sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Jadi peluang muncul angka genap prima pada dadu pertama dan angka ganjil yaitu 0,5 seperti itu. Kemudian lanjut ke kejadian bersyarat. Nah, jika dua kejadian yaitu kejadian A dan B, kejadian tersebut dikatakan dengan bersyarat jika kejadian A mempengaruhi kejadian B atau sebaliknya. Nah, kemudian dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, A dalam kurung A irisan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B setelah dipengaruhi oleh A. Nah, kemudian P dalam kurung A irisan B sama dengan P dalam kurung B kali P dalam kurung A setelah dipengaruhi oleh B ya. Ini kan bisa sebaliknya ya. Contoh soal, terdapat kotak yang membuat 5 bola kuning. Nah, memuat bola kuning dan 4 bola biru. Jika diambil 2 buah bola secara satu persatu dan tanpa ada pengembalian, maka berapakah peluang bola yang diambil? Adalah bola kuning pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua. Nah, pembahasannya langsung saja. Pada pengambilan pertama tersedia 5 bola kuning dan 9 bola yang tersedia. 9 ini jadi jumlah ya, biru dan kuning kan jumlah 9. Lah, setelah itu maka PK-nya yaitu P dalam kurung K-nya ya sama dengan 5/9. Nah, pada kedua tersedia dari 4 bola biru. Nah, kan ini kan diambilnya tadi 9 bola, berarti diambil 1 berarti tinggal 8. Nah, ini bisa 8. Syarat bola kuning telah diambil. Maka P
dalam kurung P setelah dipengaruhi oleh K sama dengan 4/8. Karena kejadian tersebut saling mempengaruhi, kemudian digunakan rumus P dalam kurung K irisan B sama dengan P dalam kurung K kali P dalam kurung B setelah dipengaruhi oleh K. Nah, P dalam kurung K irisan B sama dengan 5/6 kali 4/8. Jadi hasilnya 5/8. Jadi peluang bola yang terambil adalah bola merah pada pengambilan pertama dan bola hijau pada pengambilan kedua adalah 5/18.